Pasca berseru kemenangan nyata, iman yang kokoh, hati tak binasa. Di tengah kelam cahaya tetap bersinar, Kristus hidup, kasih-Nya berkibar. Oh, pasca berseru kemenangan nyata, iman yang kokoh, hati tak binasa. Di tengah kelam cahaya tetap bersinar, Kristus hidup, kasih-Nya berkibar. Pasca berseru kemenangan nyata, iman yang kokoh, hati tak binasa. Di tengah kelam cahaya tetap bersinar, Kristus hidup, kasih-Nya berkibar. Oh, pasca berseru kemenangan nyata, iman yang kokoh, hati tak binasa. Di tengah kelam cahaya tetap bersinar, Kristus hidup, kasih-Nya berkibar. Kristus hidup, kasih-Nya berkibar. Kristus hidup, kasih-Nya berkibar. Selamat pagi pemirsa Renungan Pagi Mysalva. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena jika kita ada sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan dikuatkan dan diberkati dengan bagian firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan. Saat kami beristirahat sepanjang malam hingga pagi ini, kami bangun dalam pemberkatan Tuhan. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu diberkati melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa kami, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tema renungan kita pagi hari ini adalah pengharapan baru pada Paskah. Salah satu hari raya umat Kristen yang seharusnya diperingati dengan meriah dan rasa syukur yang luar biasa adalah Hari Raya Paskah. Karena seperti yang kita ketahui, Hari Raya Paskah ini tidak diperingati semeriah Hari Raya Kristen yang lain. Contohnya Hari Natal atau Hari Kelahiran Yesus Kristus. Kenapa Hari Raya Paskah harus diperingati dengan meriah dan rasa syukur? Karena Hari Raya Paskah merupakan puncak iman Kristen dan sekaligus bukti nyata bahwa orang Kristen menyembah Allah yang hidup dan mengalahkan maut. Karena jika Yesus hanya lahir ke dunia dan tidak melakukan karya penebusannya di kayu salib, lalu bangkit dari kematian, maka sia-sia iman Kristen. Saudara yang terkasih, ide pokok yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kebangkitan Yesus membawa dampak besar bagi orang Kristen. Kebangkitan Yesus membawa dampak besar bagi orang Kristen. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dampak besar apakah yang dialami orang Kristen melalui kebangkitan Yesus? Dampak besar yang pertama yang dialami orang Kristen melalui kebangkitan Yesus adalah
Orang Kristen memiliki jaminan keselamatan. Kita dapat melihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dalam ayat yang pertama, Yesus katakan, "Jangan gelisah hatimu." Dan dalam ayat yang kedua, di situ kita dapat melihat Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ayat yang ketiga, Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke surga. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jaminan keselamatan itu selain daripada Yesus. Dan Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari kematian dan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di situ firman Tuhan berbunyi, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Yang dimaksud Dia di sini adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita harus bersyukur sebagai pengikut Kristus atau yang disebut sebagai orang Kristen karena kita memiliki jaminan keselamatan. Kalimat bijak mengatakan, banyak jalan menuju Roma. Itu memang benar. Tetapi iman Kristen harus kita imani bahwa hanya satu jalan keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dampak besar yang dialami orang Kristen melalui kebangkitan Yesus yaitu iman kita makin dikuatkan. Matius 28 ayat 6 kita dapat melihat di sana bahwa malaikat mengatakan kepada Maria, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saat Maria masuk ke kubur Yesus, Yesus tidak ada di kuburnya. Dan malaikat menegaskan bahwa Yesus tidak ada di kuburnya. Bahkan Maria disuruh melihat dengan mata kepala sendiri bahwa benar Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus inilah yang membuktikan bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat bangkit dari kematian selain daripada Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Kabar baiknya bagi orang Kristen adalah kita tidak perlu lagi takut saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, karena kita menyembah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Belakangan ini yang lagi viral dalam demo yang dilakukan di beberapa tempat berkaitan tentang Indonesia gelap. Saya tidak tahu apa yang menjadi pemikiran mereka sehingga mereka membuat satu pernyataan Indonesia gelap. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang ekonomi atau dari sudut pandang yang lain sehingga pernyataan ini muncul. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita ada masalah yang sedang kita alami. Mungkin pekerjaan, masalah rumah tangga atau masalah sakit penyakit. Jika kita melihat dari sudut pandang kemanusiaan kita, pasti ada hal-hal yang membuat kita khawatir. Tetapi coba kita lihat, kita belajar, melihat dari kacamata iman Kristen kita. Ingatlah saudaraku, Yesus bangkit, Yesus berkuasa, kematian saja dapat ia kalahkan, apalagi persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan sakit penyakit. Yesus katakan, jangan takut. Jangan terpuruk dengan masalah kita. Bangkitlah dan serahkan semua pada Yesus.
Dia sanggup menolong kita karena Dia berkuasa. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita benar-benar mengimani bahwa Yesus sanggup melakukan segalanya? Iman bukan hanya disampaikan, tetapi iman harus dipraktekkan. Pendengar MySalva yang saya kasihi, melalui momen Paskah kebangkitan Yesus saat ini, marilah kita benar-benar merasakan dampak besar dari kebangkitan Tuhan Yesus. Memiliki jaminan keselamatan, iman kita makin dikuatkan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu yang membawa dampak besar dalam kehidupan kami. Kami percaya kami memiliki jaminan keselamatan dan kami bersyukur karena iman percaya kami makin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan pasti memberkati kita. Di pagi yang sunyi, kubur telah kosong, batu terguling, sang penebus hidup, maut dikalahkan. Janjinya tergenapi, Kristus bangkit, harapan kembali. Dunia bergemuruh, badai menerpa, penuh kecemasan. Hati pun merana, namun cahayanya tak pernah pudar. Kasihnya teguh, takkan tergoyahkan. Paskah berseru, kemenangan nyata, iman yang kokoh, hati tak binasa. Di tengah kelam, cahaya tetap bersinar. Kristus hidup, kasihnya berkibar. Dunia bergemuruh, badai menerpa, penuh kecemasan. Hati pun merana, namun cahayanya tak pernah pudar. Kasihnya teguh, takkan tergoyahkan. Oh, Paskah berseru, kemenangan nyata, iman yang kokoh, hati tak binasa. Di tengah kelam, cahaya tetap bersinar. Kristus hidup, kasihnya berkibar. Oh, Paskah berseru, kemenangan nyata, iman yang kokoh, hati tak binasa. Di tengah kelam, cahaya tetap bersinar. Kristus hidup, kasihnya berkibar. Paskah berseru, kemenangan nyata, iman yang kokoh, hati tak binasa. Di tengah kelam, cahaya tetap bersinar. Kristus hidup, kasihnya berkibar. Oh, Paskah berseru, kemenangan nyata, iman yang kokoh, hati tak binasa. Di tengah kelam, cahaya tetap bersinar. Kristus hidup, kasihnya berkibar. Kristus hidup, kasihnya berkibar. Kristus hidup, kasihnya berkibar.